Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tanda-tanda kiamat itu ada 5. Yang 4 disebut dengan tanda-tanda kiamat kecil, dan yang nomor 5 disebut tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil yang pertama, tanda-tanda yang sudah terjadi dan tidak mungkin terulang lagi. Seperti diutusnya Nabi SAW dan wafatnya Rasulullah, tidak mungkin terulang lagi. Karena tidak mungkin ada orang yang mengaku Nabi setelah Rasulullah. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya ketika memberikan catatan kepada wa khatamul anbiyi bahwa Nabi itu adalah penutup para nabi. Barang siapa yang mengaku Nabi setelah Rasulullah fahuwa kafir, maka dia kafir. Karena tidak ada Nabi setelah Rasulullah. Maka tanda-tanda kiamat kecil yang pertama sudah berlalu dan tidak mungkin terulang. Ini yang pertama. Yang kedua, ada tanda-tanda kecil yang akan terulang-ulang sejak zaman dulu sampai hari ini. Seperti orang-orang yang tidak amanah, para pengkhianat apabila diberikan amanah, maka akan senantiasa ada. Orang-orang yang diberikan tampuk kepemimpinan, mereka tidak amanah dalam memimpin, dan itu akan senantiasa ada. Kemudian perzinahan, dari dulu sampai sekarang ada perzinahan. Kemudian riba, dari dulu sejak zaman jahiliyah sudah ada riba, sampai hari ini menyebar di mana-mana. Kemudian pembunuhan, sejak zaman Utsman menjadi khalifah sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, pembunuhan sesama muslim akan terus berlaku, dan itu kiamat kecil yang terulang-ulang. Kemudian yang ketiga, ada kiamat kecil yang belum berlaku. Seperti umpamanya Nabi SAW bersabda, di mana jumlah wanita di akhir zaman akan lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki, karena banyaknya peperangan sehingga banyak yang mati syahid, dan begitu seterusnya. Sampai-sampai Rasul mengatakan, khamsina imra'atan al-qayyibul wahid, 50 wanita akan mengikuti satu orang laki-laki. Kemudian juga pembahasan yang kita bahas hari ini tentang Al-Mahdi itu belum muncul. Dan yang terakhir, yang keempat, tanda-tanda kiamat kecil yang berada di sela-sela tanda-tanda kiamat besar, seperti hancurnya Ka'bah. Akan datang seorang laki-laki dari Habasyah, Ethiopia, namanya Dzu Suwaiqataini, membawa pasukan. Kemudian karena sudah tidak ada lagi haji, tidak ada lagi umrah, tidak ada lagi orang yang salat di sekitar haram, maka Dzu Suwaiqataini akan datang menghancurkan Ka'bah sekeping demi sekeping sampai mengambil pembendaharaan yang ada di bawah. Ini tanda-tanda kiamat kecil, tetapi berada di tengah-tengah tanda-tanda kiamat besar dan belum terjadi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar ma'ruf, apabila datang maka tidak bisa dihentikan. Kalau tanda-tanda kiamat kecil itu ada jeda, terkadang muncul, kemudian tidak ada, muncul lagi, kemudian tidak ada lagi lama, kemudian muncul lagi. Tapi kalau tanda-tanda kiamat besar, kalau sudah muncul, tidak bisa dihentikan sampai kiamat dibangkitkan. Akan terus, ini hilang datang baru, ini hilang datang baru, sampai kiamat dibangkitkan. Dan kita harus yakin dengan tanda-tanda ini karena Rasul yang menghabarkan. Kemudian kita masuk kepada pembahasan. Cerita tentang Al-Mahdi ini bukan cerita baru. Cerita ini sudah banyak dibukukan para ulama. Bahkan ulama-ulama hadis membukukan bab-bab tentang masalah khurujul Mahdi, kemunculan Imam Mahdi. Baik ulama-ulama hadis, ulama-ulama sirah, ulama-ulama akidah, mereka mencantumkan dalam buku-buku mereka. Jadi tidak benar kalau seandainya Imam Mahdi itu perkara yang fiktif, seperti yang dikatakan Ibnu Khaldun, dan kemudian lahir hari ini. Kalau antum berselancar di YouTube, ada orang-orang yang kemudian mau berusaha mempertentangkan hadis-hadis Imam Mahdi yang berakhir mengingkari tidak ada Mahdi di dunia ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini diantara bantahan kepada orang-orang yang mengingkari adanya Mahdi. Satu sisi kelompok pengingkar hadis,
Yang kedua, kita masuk kepada orang-orang yang menetapkan Al-Mahdi secara guru, ekstrim, mudah menetapkan. Masalahnya begini, dari zaman ke zaman ada saja orang yang ngaku Al-Mahdi. Disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, pada abad kedua ada orang namanya Saleh ibn Tariq mengaku Imam Mahdi, dan juga Abdullah ibn Muawiyah mengaku Imam Mahdi. Itu pada abad kedua. Kemudian pada abad ketiga muncul orang namanya Muhammad ibn Hasan al-Mahdi, ngaku Imam Mahdi juga. Kemudian pada abad yang keempat muncul Abdullah ibn Husain, ngaku Imam Mahdi juga. Kemudian pada abad ke-6 Ibnu Tumrud juga mengaku Imam Mahdi. Kemudian pada abad yang ke-7 ada namanya Ibnu Abi Tawajin, itu ngaku Imam Mahdi. Kemudian pada abad yang ke-10 Sayyid Muhammad juga mengaku Imam Mahdi. Kemudian pada abad yang ke-11 ada namanya Ahmad Ibnu Abdillah Al-Muhalli yang wafat tahun 1022, itu ngaku Imam Mahdi. Kemudian pada abad ke-13 ada namanya Muhammad Al-Mahdi, ngaku Imam Mahdi juga. Kemudian pada abad ke-14 ada dari kalangan Ahmadiyah, pendiri Ahmadiyah namanya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, itu juga ngaku Imam Mahdi. Kemudian pada abad ke-15 ada namanya Ahmad Al-Hasan Al-Yamani, itu juga ngaku Imam Mahdi. Kalau seandainya dunia ini akan hilang dan tinggal satu hari lagi, tentu satu hari itu akan Allah panjangkan sampai Allah bangkitkan seorang laki-laki dari keturunanku, namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku, Muhammad ibnu Abdullah atau Ahmad ibnu Abdullah. Kenapa jadi Muwardi? Atau Zubair bin Amir bin Amir, kenapa jadi Amir? Ya, maka secara nama tidak cocok, ya kan? Kemudian yang kedua, nasabnya harus sampai kepada Nabi. Nasab dia itu harus sampai kepada Nabi. Dia harus dari jalur Fatimah radhiyallahu anha, anak kesayangan Nabi SAW. Dan dia jalurnya dari Hasan, bukan Husain. Ingat, makanya namanya Muhammad atau Ahmad ibnu Abdullah Al-Hasani karena keturunan Hasan, Al-Alawi karena keturunan Ali, bukan Husain. Kalau keturunan Husain itu Imam Mahdinya orang Syiah, namanya Muhammad Hasan Al-Ashkari, yang konon hilang pada zamannya, katanya sembunyi di Sirdab, Irak dalam gua, dan akan muncul di akhir zaman. Setiap orang yang datang ke Sirdab, Irak, maka mereka akan mengetuk-ngetuk, "Ukhruj ya Maulana, ukhruj ya Mahdina, keluar wahai Tuhan kami, keluar wahai Mahdi kami." Ya tidak mungkin keluar karena guanya kosong, nggak ada siapa-siapa. Itulah orang-orang Syiah mengaku, mereka juga mengakui akan kemunculan Mahdi dari kalangan mereka. Lebih kejamnya mereka adalah ketika Mahdi mereka bangkit, maka mereka pertama kali akan datang ke Madinah, kemudian membongkar kuburan Abu Bakar dan Umar dan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian akan dieksekusi sama mereka karena mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana menghidupkan orang yang sudah mati? Makanya mereka punya akidah namanya akidah Imamiyah dan akidah Raj'ah, ya kan? Imamiyah itu artinya imam ke-12. Walaupun mereka kira-kira dulu Imam Mahdi itu imam yang ke-7 katanya, tapi setelah meninggal bukan, yang ke-8 bukan, yang ke-9 bukan, yang ke-10 bukan, yang ke-11 bukan. Rupanya mereka mengatakan ya sudah yang ke-12 katanya. Karena sudah enggak ada 13 lagi. Ya sudah, itulah mereka mengatakan itulah Mahdi kami. Ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi nasabnya harus sampai kepada Nabi. Dia harus seorang Habib. Habib yang betul-betul keturunan Nabi, bukan ngaku-ngaku Habib. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis dari Ali radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Al-Mahdi minna ahlal baiti." Mahdi itu dari kami, keturunan ahlu bait, artinya dari keturunan Fatimah, dari jalur Hasan bukan Husain. Kemudian memiliki fisik yang sama dengan Al-Mahdi. Kata Nabi SAW, "Al-Mahdi minni ajlal jabhah wa aqnal anfi." Bahwa Imam Mahdi itu keturunanku. Apa namanya? Dahinya lebar, sininya lebar, ya. Kemudian hidungnya mancung.
Ini Satpam Wardi ini dak mancung pesek yang di Depok itu. Jadi dari hidung saja sudah tidak bisa dikatakan Al-Mahdi, ya. Dan dahinya tidak lebar. Ya. Kalaupun betul mancung dan lebar, kalau dia bukan keturunan Hasan, maka tidak bisa dikatakan Al-Mahdi. Kemudian juga syarat yang berikutnya, syarat yang keempat, harus dibaiat di antara maqam dan rukun. Di antara rukun di Ka'bah itu kan ada rukun Yamani, ada rukun Syami. Di situ ada makam Ibrahim, dibaiat di situ. Bukan dibaiat di Depok, apalagi di Medan, apalagi di Monas. Enggak ada ceritanya. Dibaiatnya di Ka'bah sana. Ya, harus di Ka'bah. Dan dia orang Madinah, bukan orang Depok. Dia harus orang Madinah karena dia tinggal di Madinah. Madinatun Nabi SAW. Kemudian dia pergi ke Mekah, kemudian di Mekah dibaiat di antara rukun dan juga makam. Jadi aslinya harus dari Arab, dari Madinah. Makanya saya pernah melihat YouTube di salah satu majelis Zakir Naik kalau tidak salah, mungkin muridnya waktu itu yang bimbing. Ada orang yang ketika itu bertanya, mengklaim dirinya Imam Mahdi dari India. Saya sebenarnya tidak mau, katanya, menceritakan fakta yang sebenarnya, tapi saya harus katakan kepada orang, saya adalah Mahdi. Kemudian ditanya, Mahdi itu bisa bahasa Arab, coba kamu berbahasa Arab. Kemudian dia baca surah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bahasa Arab, katanya. Ya, memang bahasa Arab. Surah Al-Fatihah dia baca, bayang. Bukan itu maksudnya berbahasa Arab. Ya, surah Al-Fatihah juga orang kampung bisa baca. Ya. Jadi harus orang Arab, bisa bahasa Arab, harus orang Madinah, keturunan Nabi SAW, kemudian dibaiat di antara maqam dan juga rukun. Kemudian juga alamat yang paling tampak, kalau memang dia itu Mahdi, ingat, alamat yang paling jelas dia harus perhatikan. Kalau memang dia adalah Mahdi, adalah muncul di Baitullah Al-Haram, bukan muncul di Medan atau di Depok, harus di Baitullah Al-Haram. Kemudian dibaiat oleh sekelompok kaum muslimin, ada yang mengatakan 300, dan di situ ada para ulamanya. Kemudian yang membaiat itu mereka orang-orang lemah, tidak memiliki senjata, tidak punya kekuatan, mereka orang-orang lemah. Kemudian ketika dibaiat, ada pasukan dari Syam yang mendengar pembaiatan Imam Mahdi. Mereka tidak terima. Kemudian mereka mengutus pasukan besar, tetapi sampai di Baida antara Mekah dan Madinah terjadi gempa hebat. Inilah isyarat Nabi SAW, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab. Akan terjadi gempa dari arah timur, akan terjadi gempa dari arah barat, dan akan terjadi gempa di Jazirah Arab. Disinilah terjadi gempa di Jazirah Arab ketika ada pasukan yang mau membunuh Imam Mahdi. Allah gempakan sehingga mereka masuk ke dalam bumi, tidak tersisa kecuali 1-2 orang. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, kan yang mati itu tidak semua para penyerang Imam Mahdi, ada juga orang yang lewat, orang yang berniaga atau orang situ. Maka Rasul mengatakan, yub'atsuna yaumal qiyamati ala niyatihim. Maka mereka dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu ciri yang paling jelas. Kalau ada pasukan dari Syam menyerang Ka'bah dan hendak membunuh Imam Mahdi, kemudian kita dengar ada gempa yang menenggelamkan mereka, antum cepat-cepat beli tiket, kemudian berangkat baiat Imam Mahdi. Kalau itu terjadi, ya, karena kalau tidak sampai berbaiat kepada Imam Mahdi, maka 1 jengkal saja lepas dari baiat, mata mitatal jahiliyah, maka anda akan mati seperti mati jahiliyah, kata Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi kan peristiwa ini belum berlaku kan begitu. Kemudian juga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentang masalah Imam Mahdi ini ada beberapa ciri fisik yang harus antum pahami. Secara khulasah saya tidak akan membahas karena waktunya juga pendek. Khulasah siapa Al-Mahdi? Yang pertama, Imam Mahdi itu turunan Fatimah, artinya dia cucu Nabi SAW. Kemudian yang kedua, dia keluar di akhir zaman bertepatan dengan turunnya Isa dan munculnya Dajjal.
Ini 3 alamat besar karena mukaddimahnya Imam Mahdi di mukaddimah itu. Imam Mahdi itu mukaddimah masuknya tanda alamat besar. Dan tanda alamat besar yang pertama munculnya Dajjal. Itu bertepatan dengan munculnya Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sosok yang akan memimpin dunia. Karena ketika itu terjadi perang yang tidak pernah terjadi perang sedahsyat itu. Dan tidak akan pernah ada perang lagi setelah itu. Perang yang maha dahsyat yang disebut dengan orang-orang Yahudi menyebutnya Armageddon, tetapi kita menyebutnya Malhamatul Kubra. Sehingga diperlukan pemimpin, diperlukan orang-orang yang bisa untuk membawa kaum muslimin, memberikan semangat untuk melawan orang-orang kafir. Pada waktu itu ikhwatu fiddin, sebenarnya sebelum kemunculan Imam Mahdi, orang-orang Islam itu akan melakukan hudnah. Hudnah itu gencatan senjata atau perdamaian, kesepakatan perdamaian bersama orang-orang Romawi, orang-orang Rum dari Bani Asfar. Jadi kaum muslimin ini akan bersatu. Orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani di akhir zaman itu akan bersatu untuk memerangi musuh di belakang mereka. Pokoknya agama-agama yang diturunkan kitab dari langit, Taurat, kemudian Injil dan Al-Quran ini, Zabur, maka kitab-kitab langit yang turun kepada agama-agama di bumi ini, mereka akan bersatu di akhir zaman memerangi agama-agama yang tidak diturunkan kitab kepada mereka. Dan itu dimenangkan. Menang, ya mungkin melawan komunis, ya pokoknya mungkin mengarah-ngarah ke daratan Asia, wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa mereka akan bersatu dan menyerang musuh selain mereka, dan itu menang. Cuman kemenangannya ini diklaim bahwa ini kemenangan salib, ini kemenangan orang-orang Romawi, ini kemenangan orang-orang Nasrani. Kaum muslimin tidak terima. Mereka mengatakan ini kemenangan Allah. Ketika mereka mengatakan ghalabas salib, ghalabas salib, salib yang menang, salib yang menang, maka orang Islam mengatakan balillah ghalab, bahkan Allah yang menang. Akhirnya kemudian muslim ini membunuh Nasrani tadi. Akhirnya mereka melakukan pengkhianatan. Dari dulu mereka itu suka berkhianat. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi. Mereka suka membatalkan perjanjian. Dari situlah akhirnya mereka berhadap-hadapan untuk peranglah. Di sini kaum muslimin perlu ada orang yang membimbing pasukan melawan mereka. Di sini dimunculkan sosok Imam Mahdi, ya kan? Satu orang yang akan membimbing kaum muslimin menjadi penghulu bagi kaum muslimin nanti di akhir zaman. Dialah yang memimpin perang yang disebut dengan Malhamatul Kubra. Lah setelah kemudian dimenangkan oleh Imam Mahdi, maka dia akan membawa keadilan, membawa kedamaian sebagaimana sebelumnya terjadi kezaliman di mana-mana. Jadi munculnya Imam Mahdi itu ikhwatu, kalau semua negara-negara Islam itu sudah mulai goyah, mulai banyak maksiat, sudah mulai banyak kekacauan, kezaliman, ketidakadilan di mana-mana negara. Pokoknya rusak satu dunia ini. Baru dimunculkan Imam Mahdi. Kemudian juga dengan datangnya Imam Mahdi akan berkuasa selama 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Kemudian Imam Mahdi akan membawa kebaikan pada zamannya selama 7 atau 8 tahun tadi. Kemudian Allah akan menolong Islam, Allah akan menolong kaum muslimin, Allah akan menjadikan izzah kemuliaan bagi kaum muslimin berada di atas permukaan bumi. Kemudian Allah akan menjaga Baitullah Al-Haram. Dan disinilah maka kemudian terjadi perang yang akan membunuh Imam Mahdi, tapi Allah hancurkan kelompok itu. Kemudian Imam Mahdi tidak mengaku dirinya Imam Mahdi. Awalnya ketika dibaiat dia tidak mau. Berkali-kali dia lari ke Madinah, lari ke Mekah, lari ke Madinah, lari ke Mekah. Akhirnya pada satu malam Allah perbaiki dia, sehingga Allah berikan hikmah, Allah berikan kecerdasan, Allah berikan ilmu kepemimpinan, ilmu agama, macam-macam ilmu. Pada malam itu akhirnya besok dia siap dibaiat, dan dia kemudian akan membawa perdamaian kemana-mana. Itu secara khulasa Imam Mahdi. Masalahnya ikhwatu fiddin, apakah betul Imam Mahdi itu akan muncul di tahun 2020? Ini pembahasan. Apakah betul prediksi-prediksi sebagian ustad-ustad yang mengatasnamakan ustad akhir zaman, ustad hari kiamat, mengatakan bahwa ingat, dari sekarang Anda harus siap-siap,
harus menyiapkan fisik-fisik Anda, karena nanti perang akan kembali ke pedang, ke tombak, ke panah. Harus latihan mana? Latihan tombak, latihan kuda, latihan renang. Karena sebentar lagi dunia akan terjadi kekacauan. Kemudian muncullah beberapa prediksi. Dulu Saudi tidak pernah ada salju, kemudian ada salju. Dan hadis Imam Mahdi menunjukkan adanya salju. Berbaiatlah walaupun harus merangkak di atas salju, kata Rasulullah. Dulu tidak ada hijau di Saudi, sekarang hijau, kata. Kemudian banyak prediksi. Belum lagi kezaliman yang terjadi di negara kita dan beberapa negara-negara muslim yang lainnya. Maka ini indikasi-indikasi bahwa kemunculan Imam Mahdi sudah dekat. Walaupun indikasi ini sudah sejak dulu. Katanya Imam Mahdi akan muncul di tahun 2017. Ditunggu 2017 gak muncul. Kemudian diprediksi lagi tahun 2018, ditunggu juga tidak muncul. Kemudian prediksi lagi tahun 2019, ditunggu tidak muncul juga. Sampai katanya nanti 2020. Kalau tidak muncul itu gimana? Mungkin geser lagi ke 21, 22, 23 dan begitu seterusnya. Sampai kapan nunggunya? Dulu katanya Raja Fahad kalau meninggal, anak-anaknya akan rebutan kekuasaan. Karena nanti kemunculan Imam Mahdi itu akan berebut 3 anak khalifah. Dan semuanya tidak dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Raja Fahad meninggal, tak ada yang ribut anak-anak. Kemudian diprediksi Raja Abdullah akan meninggal, anak-anaknya akan ribut kekuasaan. Setelah Raja Abdullah meninggal, tak ada pun yang ribut kekuasaan. Kemudian sekarang Raja Salman, katanya nanti kalau Raja Salman meninggal, ini waktunya. Karena anaknya Raja Salman ini sudah nampak akan terjadi perebutan kekuasaan. Nanti Mekah akan kacau, jemaah haji akan dibantai, terjadi pentumpahan darah, macam-macam menakutkan. Akhirnya orang mau haji pun mikir-mikir takut dibantai. La ikhwatu fillah, muliakan Allah Azza wa Jalla. Sekarang masalahnya, okelah banyak prediksi-prediksi. Kita yakin hadis-hadis tentang munculnya Imam Mahdi. Tetapi apakah zamannya sudah sampai atau tidak? Masalahnya di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Apakah Imam Mahdi itu sudah muncul atau tidak? Pertama, poin yang pertama, bahwa hadis-hadis yang datang kepada kita, baik dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, kemudian Daruqutni, kemudian dalam kitab-kitab ahli hadis seperti Ibnu Hajar, Al-Imam Al-Haytami, Al-Imam At-Tabarani, Al-Imam At-Tabari, dan banyak ulama-ulama ketika menceritakan tentang hadis-hadis Al-Mahdi, tidak satupun hadis itu menyebutkan tentang waktu kedatangannya. Tidak disebutkan. Coba antum lihat, baca hadis-hadis itu. Tidak disebutkan kedatangannya, mulai harinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya. Satu. Yang kedua, hadis-hadis itu juga yang bercerita tentang Imam Mahdi, yang sampai 50 hadis yang disebutkan tadi oleh Imam Asy-Syaukani, sebagiannya sahih, sebagiannya hasan, sebagiannya dhaif, tetapi bisa ditempel menjadi hasan li ghairihi, bahkan sampai dikatakan hadisnya mutawatir makna oleh para ulama seperti Ibnu Hajar, Asy-Syaukani dan yang lainnya, tidak menyebutkan dia anak siapa. Anak siapa dia? Sehingga orang-orang Madinah sendiri tidak tahu dari keluarga yang mana rumahnya, anak siapa, siapa orang tuanya. Karena kita tahu bahwa ahlu bait itu banyak, menyebar di sana kan. Dari rumah yang mana Mahdi itu dilahirkan, anak siapa dia. Kemudian yang ketiga, tidak disebutkan kapan dilahirkan. Kapan dilahirkannya kita tidak tahu. Tidak disebutkan dalam hadis itu kapan dilahirkan, siapa bidannya, rumah sakit mana, tidak disebutkan. Termasuk juga tidak ada satupun hadis-hadis yang berbicara tentang Mahdi memerintahkan kita untuk mencari-cari di mana Imam Mahdi. Tidak ada perintah untuk mencari-cari Imam Mahdi. Tidak perlu antum ke Madinah bertanya sama orang Madinah. Anda pernah dengar Al-Mahdi? Di mana rumahnya? Tolong kasih tahu alamatnya. Saya ingin datang ke rumahnya. Saya ingin berkunjung. Saya ingin silaturahim. Saya ingin kenal dengan bapaknya. Tidak ada perintah mencari. Kemudian juga dalam hadis-hadis itu, ikhwatu fiddin, tidak ada perintah untuk mentarbiyah. Biar saya jadi orang tuanya saja. Kalau ini bayi Al-Mahdi, biar saya asuh saja. Tidak ada perintah untuk mentarbiyah. Karena Imam Mahdi itu diperbaiki dalam satu malam. Tidak tahu siapa dia masalah. Yang jelas dia keturunan Rasul,
kemudian ciri fisiknya disebutkan, tapi tentu akhlaknya tidak seperti akhlak Rasul, karena Rasul tentu lebih jauh berakhlak dibandingkan keturunan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki dalam satu malam, dan kaum muslimin akan membaiatnya sebagai khalifah, dan mereka berkumpul kemudian memimpin kaum muslimin. Dan yang terakhir, ilmu tentang Imam Mahdi itu dikembalikan kepada Allah. Hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Apakah 2020 akan muncul? Bisa jadi. Apakah 2024 bisa jadi? Apakah 2030 bisa jadi? Cuman kalau kemudian kita menjustis bahwa 2020 akan muncul Imam Mahdi, menurut saya terlalu tergesa-gesa. Kenapa demikian? Karena Imam Mahdi itu muncul di saat kerusakan yang menyebar di mana-mana. Tetapi kerusakan itu belum menyebar di mana-mana. Alhamdulillah di negara kita masih ada orang-orang yang menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya, masih banyak di negara-negara Timur Tengah. Ya, memang kekacauan ada. Kesyirikan, menyelisih sunnah, maksiat memang semakin hari semakin membesar, semakin hari semakin menyebar, semakin hari semakin merebak. Ya, kita tidak ingkari seperti itu. Tapi masih ada orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, masih banyak. Masalahnya ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, kita khawatir karena ada hadis Nabi SAW yang bunyinya seperti ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, yakunu fi akhir zaman, kata Rasulullah, dajjaluna kadzabun ya'tunakum minal ahadits ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum wala yudillunakum wala yaftinunakum, rawahu Muslim. Kata Rasulullah, akan muncul di akhir zaman para dajjal, maksudnya dajjal ini para pendusta. Akan muncul para pendusta di akhir zaman. Mereka akan datang kepada kalian dengan hadis-hadis yang hadis-hadis itu belum pernah kalian dengar, dan bapak-bapak kalian juga belum pernah mendengar hadis-hadis itu. Maka hati-hati kalian dan hati-hati dari mereka, para dajjal itu, karena mereka akan menyesatkan kalian, jangan sampai disesatkan mereka, dan akan memfitnah kalian dan jangan sampai kalian difitnah oleh mereka. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Dulu mungkin kita, sebelum mungkin banyak ustadz-ustadz yang bicara tentang akhir zaman, banyak di antara kita yang tidak pernah mendengar kisah Imam Mahdi, kisah Ya'juj Ma'juj, kisah Dajjal, kisah turunnya Isa. Mungkin di antara kita mungkin baru dengar setelah duduk di majelis atau dengar di YouTube. Dulu kan nggak ada hadis-hadis ini, baru sekarang semeraut di mana-mana kan. Ustadz-ustadz membahas, di YouTube juga banyak di mana-mana. Kita baru mendengar. Bahkan makanya disebutkan di sini, hati-hati, ada orang membawa hadis-hadis yang kalian baru dengar. Sebelumnya kalian tidak dengar, bapak-bapak kalian juga tidak dengar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka pemahaman yang benar ikhwatu fillah tentang Imam Mahdi ini dikembalikan kepada pemahaman para ulama. Para ulama ahli sunnah wal jamaah, ya. Sebab kalau seandainya langsung kemudian menetapkan tahunnya 2020, rasa-rasanya ini terlalu tergesa-gesa. Kenapa? Sekali lagi, karena beberapa alasan tadi. Hadis-hadis itu tidak menerangkan kapan keluarnya. Imam Mahdi itu anak siapa? Imam Mahdi itu tidak diperintah untuk mencari-cari rumahnya di mana, alamatnya di mana, kita tidak tahu. Yang jelas Allah akan munculkan dalam satu malam, kemudian Allah perbaiki. Maka sikap kita tunggu saja. Ya, ketika terjadi kabar tadi bahwa di Saudi ada orang yang dibaiat, kemudian orang ini diserang oleh tentara Syam, kemudian tentara Syam tiba-tiba ditenggelamkan karena gempa. Kita dengar ke telinga kita, kemudian para ulama, mungkin di negeri kita ini majelis ulama, atau mungkin di Saudi majelis fatwa, atau di negara-negara Islam itu ada para ulama-ulamanya sepakat mengatakan simpulan Imam Mahdi, maka kita ikut sepakat bahwa dia Imam Mahdi. Bukan disepakati segelintir orang, bukan disepakati pengikutnya saja, bukan disepakati orang-orang tertentu saja, karena Imam Mahdi itu sifatnya mendunia. Bukan organisasi, bukan negara, tapi mendunia. Ketika satu dunia ulamanya sepakat dia Mahdi, kita katakan Mahdi. Tapi kapan? Ya tidak tahu. Ya, wallahu a'lam. Yang jelas sudah, ya beramalah.
sebagaimana yang diperintahkan Nabi SAW, perbanyak sholat, perbanyak zakat, perbanyak infak, tetap beraktivitas sebagaimana biasa, bekerja, mengurus keluarga, mengurus anak-anak. Jangan sampai lemes gara-gara isu kiamat 1500 tahun, sekarang sudah 1400 berapa? 20, tinggal 60 tahun lagi. Mau kiamat, malas kerja, tidur terus. Kenapa tidur? Karena mau kiamat, ngapain kerja kan? Jadi tidak usah kemudian seseorang gara-gara habar-habar seperti itu. Tetap saja, karena bagaimanapun ikhwatu fiddin, perkara ini perkara gaib, maka imanilah sebagaimana sifat orang yang beriman, yu'minuna bil ghaib, beriman dengan yang gaib.